ada seorang pria yang diberikan tempat tinggal sementara, akan tetapi pemilik rumahnya malah dibunuh dan dimutilasi, dipotong menjadi beberapa bagian, dan jasadnya dimasukkan ke dalam kresek sampah dan disimpan di dalam bathtub kamar mandi. Hai Sobat Horor, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini, Alat Konspirasi balik lagi pada segmen kriminal yang mengerikan. Kali ini, kita akan membahas ada seorang pria yang diberikan tempat tinggal sementara. Akan tetapi, pemilik rumahnya malah dibunuh dan dimutilasi, dipotong menjadi beberapa bagian, dan jasadnya dimasukkan ke dalam kresek sampah dan disimpan di dalam bathtub kamar mandi. Mengerikan. Benar-benar definisi orang tidak tahu diri. Kalau di daerah kami, istilahnya ditolong malah mentung. Kalian pasti akan melihat betapa menjengkelkannya tersangka ketika diinterogasi oleh pihak keluarga dan kepolisian karena keterangannya yang berbelit-belit terkait dengan keberadaan korban. Padahal tersangka sendiri menginap di rumah korban. Mirisnya, yang menemukan potongan tubuh korban adalah keluarganya sendiri. Kalian penasaran gimana kelanjutan kisahnya? Yuk cek, ini faktanya. Okay, yeah, let's go ahead and do that real quick. I don't know if I believe you anymore. That's what you keep saying. Okay, how about this? Semua berawal dari panggilan dan chat seorang wanita bernama Christy. Dia salah seorang pegawai di perusahaan yang terletak di Amerika Serikat. Christy memiliki seorang teman yang bernama Richard. Richard adalah teman dekat Christy. Mereka berdua saling sharing, saling koordinasi terkait dengan pekerjaan. Pada suatu hari, Christy menelpon Richard. Akan tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia mengirim pesan WhatsApp. Memang benar, pesan itu terkirim dalam mode delete. Akan tetapi kurang lebih 20 jam belum dibaca oleh Richard. Berdasarkan hal ini, Christy merasa curiga karena tidak seperti biasanya Richard. Karena Richard merupakan seseorang yang responsif dalam komunikasi. Christy mencurigai ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada Richard. Sampai di satu waktu, dia beranjak ingin memeriksa rumah Richard. Dia segera menelpon keluarga Richard dan bergegas temuan di rumah Richard. Dirasa akan ada sesuatu yang terjadi, mereka segera menghubungi 911 dan meminta pertolongan dan backup. Sesampainya di sana, mereka segera menuju rumah Richard. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Petugas pun turut membantu memanggil sampai pada akhirnya ada sebuah balasan terdengar dari dalam rumah Richard. Berikut videonya. Yeah, we're the ones that called. Yeah, that's my assumption. That's the whole family here, huh? Yeah, brother-in-law, mother, Sister? yeah, his sister. So you're gonna go and see? Well, no, we have No, to. you guys are gonna go He and just see. has to stay. They don't Okay. have. I'll just hang out here with the officer. So what's the story here? Besides what I got was you guys don't like the roommate, or there's some problems with the roommate because he has mental health issues, and you haven't heard from your brother in a day. Last I heard from him was last night, and the only reason it's a concern is because his roommate is currently mentally unstable and brought an unregistered firearm with him a few days ago. Okay. And they had some kind of conflict over the weekend because he was trying to get him to move out. And then you haven't heard from him since last night. And no call, no show to work. Cool. So you got the key? What's her name? Perkenalkan, tersangka kita kali ini bernama Nicholas, berusia 44 tahun, dan dia tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran. Dia merupakan seorang benalu yang diberikan tempat untuk tinggal sementara oleh Richard di rumahnya. Nicholas mengalami masalah kesehatan mental dalam beberapa waktu terakhir. Richard berencana membantu Nicholas dalam penyembuhan penyakit mentalnya, sehingga dia memperbolehkan Nicholas untuk tinggal di rumahnya dalam beberapa waktu. Kembali lagi pada proses pencarian Richard. Pada saat pintu rumah dibuka, nampak seorang pria bernama Nicholas, di mana semua anggota keluarga Richard
tidak mengenalinya. Siapa dia? Parahnya, pada saat pihak keluarga ingin memeriksa masuk ke dalam rumah Richard, si Nicholas tidak memperbolehkannya. Berikut videonya. I haven't really seen him lately. He said he was going to be doing some camping and stuff, and he just wants to get away for a while. So, yeah. Oh. That's super weird. He told me he was going to be home today. He might be sleeping. You mind if I check his bedroom? Actually, if you want to check his bedroom, I suppose you should. You could, but... Yeah, he might be sleeping, you know. Yeah, so please, come on in. Great. I was really hoping to get some sleep just now, but that's not what's going on. So. Alright, we'll be out of your hair shortly. Oh, Appreciate it, man. Yeah, this is all their family. They're just worried about him. If you yeah. want to come out, I'll give you the details. Actually, that's probably okay. I could probably... This is probably not a good idea. Well, they're just going to go check his room. It's all good. Yeah, that's what I was trying to I appreciate it, yeah. not do. I think maybe if we could just come outside and talk for a minute here, I would appreciate that. If we could just do that. Setelah mereka berdebat beberapa lama di depan pintu masuk rumah Richard, akhirnya petugas polisi berhasil membujuk Nicholas agar memperbolehkan keluarga Richard masuk ke dalam rumah dan memeriksa keadaan rumah Richard dan memastikan apakah Richard ada di dalam rumah atau tidak. Karena menurut kesaksian Nicholas, dia memberitahu petugas bahwa Richard telah meninggalkan rumahnya bersama beberapa temannya sejak beberapa hari yang lalu. Menurut Nicholas, Richard mengatakan dia akan pergi berkemah dalam beberapa hari ke depan. Keluarga Richard sangat mengkhawatirkan kondisinya. Handphonenya mati beberapa jam yang lalu. Tidak ada informasi jelas terkait keberadaannya. Pihak keluarga Richard akhirnya masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dari bagian sudut rumah yang paling bawah hingga paling atas. Berikut videonya. Yeah, come on here. I'll check come over here. Oh, it's okay. I'm right here. Well, just let him go check the room so we can get out of your hair. I was really trying to talk with everybody out here for a second. The one girlfriend, Okay. yeah, King Marie, yeah. So, Kate called and she says, Richie is not here. I says, oh, well, he actually did mention that he wanted to do some camping or something without her cell phone and stuff. So he just left like 2 nights ago, and I'm not sure even where he is. So, did you say you had a cigarette though? I might have a cigarette, but I gotta go check my car. Okay, please you go check the car. Well, you can come with me because they're gonna go inside and look for their brother, their family member. They have a key to get in, so. Yeah. Yep. That's probably not the best idea. No, that's a good idea. the cat too. Oh, Yep. yes. Actually, the cat does need her medication and stuff. Are you familiar with her medication? Rip, you can just leave with it. Okay, yeah, let's go ahead and do that real quick. Come on in. Just the cat is run over here. First the steps and Huh? His car's here. Okay. No, don't. Hey, sir, what's your name? Nicholas Van Cleef. Yeah, don't go in there. Definitely not a good idea. Don't go where? Nowhere. Can we go ahead and... Oh, yes, that's a... Wow. Yeah, that's crazy. Hey, can... She's up... Don't go up there. No. They're gonna go check on their family member. Oh, yeah. So, So here, let's go see if we can find you a cigarette. yeah, let's go get a smoke, but... You and I are gonna go to smoke. Come on, let's go, man. Actually, I would actually like 3 smokes and stuff. Well, if I find some, I'll give you some. Yeah, I'm telling you right now... Come on, dude. Come on. We do not... Come on, bro. Please, come out. Yeah, let's go, man. No, After you. no, but listen, I'm Yeah, trying to... We're gonna get smoke, guys. Well, no, I'm gonna see if I got one. What? it's not a good idea. No, let's get some smokes, though. Well, but you're not listening. She's going to hurt me. Oh, my God. Why is she gonna hurt herself? I can't tell you. Why can't you tell me? Please stop. What's going on, man? I don't exactly know what's going on. But, like, do you see you had a smoke? I'm gonna go look for one. Yeah. Oh, that would be swell. I haven't had a smoke for
Sometimes I have him in my my 5 car. days or so. Dang, it's a long time. It was. Well, let's go check his car out, man. He said he might have one. I know what's gonna happen if I go here. I'm trying to smoke a cigarette real quick. Let me sit down. Yeah, take a seat right I there. had a very long and dating stuff. No, man, I don't have any. Sometimes I have them spares lying around in the side of the door, but they're. You don't understand. Di kamarnya, Richard tidak ditemukan. Di ruangan lain pun tidak ada. Sampai akhirnya saudara perempuan Richard menghampiri petugas kepolisian dengan gesa-gesa. Dia mengatakan ada sebuah bungkusan plastik mencurigakan yang berada di kamar mandi, tepat di mana kamar mandi itu berada di kamar yang ditinggali oleh Nicholas. Ketika dibuka, bungkusan plastik itu ternyata terdapat bercak darah di dalamnya. Di dalam bungkusan itu terdapat bungkusan plastik lagi, mencurigakan. Selang beberapa lama, saudara laki-laki Richard juga ikut keluar dari dalam rumah. Dia menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa ibu harus segera menjauh dari area rumah Richard untuk menenangkan diri. Sesaat, dia pun menghampiri petugas dan berkata, Richard ada di sana. Sepertinya di dalam bungkusan plastik itu adalah tubuh Richard. Dengan nada sedih dan bingung, saudara laki-lakinya pun segera menyuruh petugas kepolisian untuk segera memeriksanya. Nothing. No, I'm talking to her. No, but it's not. I was trying to. I'm trying to avoid. We found a bag in the bathtub upstairs with bloody, I'm not sure, something. Okay. Did you find your family member? No. Okay. All right. Okay, so You say nothing, you go this way. Go ahead, 16. No, you go. I'm gonna need a second. I'm probably the supervisor here. Go back. No. No. Yeah, go sit down. Go sit down. Hey, can you guys go pull the car up such that she can sit down? Do something. We are gonna do something. What I need you to do right now is Petugas yang sedari tadi menjaga keberadaan Nicholas agar tidak kabur, akhirnya menelpon petugas lain untuk meminta bantuan. Beberapa petugas datang. Sialnya, mereka membutuhkan surat perintah tugas dan tidak ada petugas yang membawa. Setelah menunggu beberapa lama, petugas lain datang membawa surat perintah tugas dan bergegas masuk ke dalam rumah Richard. Di dalam, mereka menemukan beberapa kantong sampah berisi bagian tubuh Richard yang dipotong menjadi beberapa bagian. Kantong sampah itu ditemukan di beberapa lemari dan kamar mandi. Terkesan kejam, tapi tidak hanya itu. Polisi juga menemukan sebuah pistol kaliber 9 mm, pisau dapur ukuran besar, handphone milik Richard, kaos kaki Richard yang berlumuran darah, dan sebuah parang yang juga berlumuran darah. Selain itu, petugas juga menemukan kapas yang berlumuran darah dan pecahan peluru di ruang tamu. Mengerikan. Ternyata kejadian berawal dari Nicholas yang mengancam Richard menggunakan pistol. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh pelatuk dan pistol pun menambah ke arah Richard dan mengenai bagian kepalanya. Richard pun tersungkur, akan tetapi masih dalam keadaan hidup. Karena panik, Nicholas pun menembak Richard sebanyak 4 kali untuk memastikan bahwa Richard benar-benar tewas. Nicholas pun segera memotong tubuh Richard menjadi beberapa bagian menggunakan kapak dan menaruhnya ke dalam tas kresek. Dia berencana akan membuang jasad Richard, akan tetapi petugas dan keluarga Richard keburu datang untuk mengecek keberadaan Richard. Malang nasib seorang Richard yang berniat untuk menolong kawannya yang mengalami gangguan mental, akan tetapi harus menjadi korban dari kawannya yang dibantunya.
ngeri. Inilah gambaran untuk kita. Tidak semua niat baik akan mendapat balasan yang baik. Jadi, berbuat baiklah sesuai porsi kita masing-masing. Sampai dengan saat ini, kami tidak menemukan berita maupun artikel yang memuat terkait putusan pengadilan hukuman yang diterima Nicholas. Oke Sobat Horor, itulah sepenggal kisah dari seorang pria yang berniat membantu kawannya, malah menjadi korban pembunuhan yang tragis. Sangat disayangkan, ke depan semakin banyak manusia yang tidak tahu caranya berterima kasih. Berkaca dari hal ini, ketika kita akan melakukan suatu hal, pikirlah dahulu apa impactnya buat diri kita. Sekiranya lebih banyak hal negatif, tinggalkan. Niat baik apabila dilakukan dengan cara yang salah, maka akan terlihat salah. Berhati-hatilah kalian dalam bersosialisasi dengan kawan dan masyarakat. Jaga diri kalian, tempatkan diri kalian pada porsinya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tragis ini. Semoga kisah ini tidak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kalau kalian suka dengan konten storytelling, kejadian-kejadian kriminal yang menarik seperti ini, bantu channel kami dengan cara klik subscribe dan like. See you to the next video. Bye.